Baik, saya rasa dari Tapera juga sudah bergabung ya, sudah ada Mas Ahwan ya. Ya, Ini lagi Mas padam. Ahwan. Padam. Siap, Coba siap makasih lah. Ahwan. Cuma gambar mukanya belum kelihatan nih. Oke. Wajah Siap ganteng. padam. Ini dia. Baik, Pak Jun boleh kita mulai sebentar ya. Halo. Baik, Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ini tercatat sudah ada 309 peserta yang ikut ya untuk BIMTEK kita yang hari ketiga. Ini terkait dengan aplikasi Sikasep. Kita akan melaksanakan BIMTEK dengan BP Tapera. Ini sudah hadir instrukturnya Mas Ahwan yang akan memberikan nanti bantuan ya, bagaimana nanti cara-cara untuk Sikasep. Juga teman-teman di sini sebetulnya banyak juga yang sudah pakai aplikasinya tetapi mengalami kendala gitu. Nanti mudah-mudahan bisa dibantu, dijawab kira-kira bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan tersebut. Mudah-mudahan Mas Ahwan juga ada timnya juga nih untuk bantu untuk kalau misalnya nanti ada yang bertanya via via chat, nanti bisa ada yang membantu menjawab gitu. Baik, sebelum memulai acara ya, saya mengajak Ibu semua untuk yang pertama untuk di mute ya, biar kita tidak mengganggu kelangsungan acara, kita bisa sama-sama fokus mengikuti acara ini. Nanti bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau juga melalui kolom chat gitu. Kalau absensi sudah ada link absensi yang dibagikan oleh panitia di chat. Mohon bisa diisi karena nanti materi-materi yang ada di BIMTEK ini dikirimkan melalui email yang terdaftar di absensi gitu. Baik, agar tidak berpanjang lebar, kita mohon waktu pada Pak Turino Junaidi, Wakil Ketua Umum REI bidang perizinan dan investasi untuk memberikan pengantar kepada kita semua terkait dengan kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Jun. Mas, Pak Jun, Mas. Ya. Terima kasih Mas Adam. Ini tanpa terasa sudah ini hari yang ketiga mulai dari Sireng, Sikumbang, sekarang di Sikasep di situ. Terima kasih Pak Afan atas kesediaannya dari tim BP Tapera. Sebetulnya tadi pun juga dari KSP mau gabung di situ itu. Mungkin lain kali Mas ada beberapa kementerian walaupun secara teknis beliaunya pun juga akan bisa mengikuti karena kita pun juga sinergi dengan beberapa kementerian yang ada. Itu saya pikir itu di sini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah ada Pak Awan dari BP Tapera, terus teman-teman anggota REI dan Bapak juga ada peserta dari Diklat. Kami pun juga mengharapkan bahwa absensi itu tolong
di daftar terdaftar ya di situ, karena dari sana lah nanti akan kita sampaikan masalah materi yang ada di sini. Begitu juga terhadap kalau ada update aturan atau mungkin aplikasi lainnya, dan itu pun juga akan kami masukkan di dalam grup helpdesk di situ itu. Tolong untuk juga masalah nomor HP di situ itu. Jadi kita seperti yang kita tahu bersama bahwa SIKASEP ini adalah sistem informasi KPR, ada perumahan subsidi, ada sebuah aplikasi berbasis Android yang berfungsi untuk mengajukan di sini KPR, atau mungkin di situ adalah mungkin akan dijelaskan tahap by tahap, seperti yang walaupun kemarin sudah selesai, tapi pertanyaan pun juga di dalam grup itu masih hangat dan sebagainya. Ada mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Pak Ahwan. Mohon kami dikasihkan aplikasi uji coba di situ itu. Jadi di situ itu mungkin barangkali dimintakan juga yang tentang Sikumbang, Pak Adam di situ itu. Jadi supaya teman-teman itu bisa familiar, bisa mandiri terhadap aplikasi ini di itu. Harapan kami memang dari BIMTEK ini semua daripada anggota peserta itu bisa mandiri. Nah, kalau ada kesulitan dari tim daripada sekretariat di BIMTEK ini yang akan memberikan solusi lah, atau mungkin beberapa permasalahan yang perlu disampaikan. Saya kira itu, monggo silakan Pak Aman, dimulai, dibuka di situ. Semoga pagi yang cerah ini apa yang disampaikan menjadikan satu nilai tambah dan diniatkan ibadah. Semoga dari teman-teman yang ada pun juga dari DPD RE se-Indonesia dengan kegiatan ini bisa mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, pengantarnya luar biasa. Kita langsung masuk ke materi ya nanti oleh Mas Ahwan tentang aplikasi SIKASEP ini. Mohon nanti bisa pelan-pelan Mas Ahwan. Jadi step by step-nya di aplikasi SIKASEP ini juga paling penting adalah biasanya apa yang menjadi kendala-kendala ya yang biasanya dihadapi. Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta, bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya, atau menggunakan kolom chat ya, bertanya melalui kolom chat. Untuk absensi tidak perlu ditulis hadir gitu. Jadi sudah ada link absensi yang dibagikan oleh panitia, bisa mengisi link absensi tersebut ya, karena nanti materi-materi akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di link absensi tersebut gitu. Itu aja. Wah, Pak Rustam udah mau bertanya, udah resen dulu Pak Rustam. Tenang Pak Rustam, belum kita Pak Ahwannya nih. Tapi nanti nggak apa-apa, ditahan aja resennya. Nanti dapat kesempatan paling pertama Pak Ahwan. Ya, siap. Pak Rustam ya, siap ya. Wah, kok di lower hand lagi? Nggak perlu Pak Rustam. Baik. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Ahwan. Pak Ahwan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Junaidi, Kang Adam, Kandaku, Bapak, Ibu, para pejabat DPP, DPD, RE seluruh Indonesia, dan seluruh peserta kegiatan yang hadir dalam acara BIMTEK ini. Baik, perkenankan saya Ahwan dari divisi unit kerjasama pengembang BP Tapera akan coba memaparkan terkait alur data Sikumbang serta panduan terkait pengisian aplikasi Sikumbang. Bapak Ibu semua, dalam alur pelaksanaan program KPR subsidi ada beberapa
aplikasi pendukung yang mendukung penyaluran KPR subsidi di Republik Indonesia ini. Salah satunya adalah Sireng yang sudah pernah dipaparkan hari Senin kemarin, kemudian Sikumbang, Spetruk yang sampai sekarang ini belum berjalan. Nah, sekarang ini saya akan coba membawakan materi terkait aplikasi Sikasep. Aplikasi Sikasep ini Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwa aplikasi Sikasep ini diperuntukkan sebenarnya untuk user atau MBR yang ingin memperoleh rumah subsidi. Nah, kemudian apabila si MBR itu mau cari rumah subsidi, dia cukup dengan download Sikasep, maka semua dia bisa mendaftarkan dan dia bisa melihat fitur-fitur rumah yang tersedia. Fitur-fitur rumah tersebut terintegrasi dari aplikasi Sikumbang yang dari lokasi-lokasi yang Bapak Ibu semua input datanya di Sikumbang, maka dia terintegrasi kepada Sikasep. Kemudian yang bisa diambil dari Sikasep, di situ kita bisa mendapatkan data demand atau data perminatan perumahan masyarakat yang bisa Bapak Ibu ambil tuh di situ terkait titik-titik data perminatan terintegrasi juga di aplikasi Sikumbang. Ada di situ ada fitur supply demand. Kemudian selanjutnya kita langsung saja untuk alur panduan pengisian Sikasep. Next. Untuk panduan penggunaan ya Bapak Ibu, sekarang kita udah ada fitur baru di aplikasi Sikasep. Sebaiknya Bapak Ibu semua atau calon debitur Bapak Ibu semua, marketing Bapak Ibu semua mengupgrade lagi Sikumbangnya untuk versi Sikasepnya untuk versi Sikasep terbaru Bapak Ibu semua. Dalam fitur ini terdapat ketika download ada juga di sini ditambahkan untuk fitur Sikumbang. Jadi bisa melihat juga selain nggak perlu masuk dulu si usernya, dia bisa dulu lihat lokasi-lokasi perumahan yang ada di Sikumbang melalui aplikasi yang terintegrasi di aplikasi Sikasep. Lanjut. Nah, sebagai pedoman Bapak Ibu semua, sebelum kita mendownload aplikasi Sikasep ini, agar tidak terjadi kendala ketika dalam pengisian atau pengajuan proses verifikasi dalam aplikasi Sikasep, pertama yang harus dilakukan sebelum mendownload aplikasi Sikasep, para pengguna harus mengaktifkan GPS lokasinya dulu pada handphone. Jadi sebelum download, pastikan handphone Bapak Ibu semua GPS-nya aktif semua. Lanjut. Kemudian ada dua cara yang bisa dilakukan dalam mendownload aplikasi Sikasep. Yang pertama melalui QR Code. Boleh, materi sudah saya share juga ya sama Pak Adam ya. Kemudian bisa melalui Google Play, melalui handphone Android Bapak Ibu semua. Tinggal cari pada menu cari di Google Play, ketik aja Sikasep, kemudian nanti akan ketemu logo, kemudian install. Lanjut. Nah, inilah halaman depan pada aplikasi Sikasep Bapak Ibu semua. Setelah Bapak Ibu bisa download, ada halaman depan, kemudian halaman masuk, halaman daftar, kemudian halaman Sikumbang. Seperti di awal tadi yang saya infokan. Kemudian lanjut. Nah, pada awal pertama kali user menggunakan aplikasi Sikasep setelah mendownload, daftarkan dulu data diri user Sikasepnya dengan cara klik daftar ya Bapak Ibu semua, klik tombol daftar pada fitur depan aplikasi Sikasep. Lanjut. Nah, kemudian setelah dia
klik daftar pada fitur daftar aplikasi KASEP, maka dia akan diminta untuk merekam data diri usernya, seperti memasukkan nama lengkapnya yang sesuai dengan KTP ya, KTP dan data dukcapil. Kemudian masukkan kata sandi. Kata sandi itu diusahakan yang mudah diingat, jangan yang terlalu ribet, yang mudah diingat, dan agar kalau bisa yang benar-benar memorinya kuat untuk diingat, itu jangan sampai ada yang lupa sehingga dia ingin reset data karena dia nggak bisa masuk karena lupa password. Kemudian masukkan lagi verifikasi kata sandi, kemudian nomor KTP, nomor NPWP, boleh dikosongkan dulu, namun nanti ketika di verifikasi data dia wajib memasukkan tetap nomor NPWP-nya. Kemudian masukkan penghasilan per bulan berupa angka, nggak pakai titik, nggak pakai koma di situ, dengan maksimal yang penghasilan yang bisa lolos uji subsidi checking adalah 8 juta ya, Bapak Ibu semua. Kemudian masukkan nomor Poltel, kemudian dapat melakukan tentang ketentuan serta syarat yang berlaku, dan klik tombol lanjut. Nah, setelah itu dilanjut, kemudian kita diminta untuk ambil foto selfie, foto yang seperti gambar yang ada di paparan, bisa untuk gambar yang bulat itu untuk tampilan wajah, kemudian untuk di bawahnya kotak itu untuk foto. Tadi fotonya foto selfie ya Bapak Ibu semua, depan. Foto KTP di dada dan muka, trik sampai dengan sesuai dengan masuk dalam ukuran yang diminta. Lanjut. Nah, setelah itu kemudian dia diminta nanti foto KTP melalui kamera belakang. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu berjalan, dia akan meminta si KASEP itu untuk usernya memastikan data pribadi yang dimasukkan sudah benar atau belum. Kalau memang sudah, tinggal klik tombol simpan. Kemudian Anda akan berhasil melakukan registrasi, melakukan login tersebut. Kemudian kembali. Lanjut. Ya. Setelah proses daftar baru kita bisa masuk ya. Kita berarti sudah dapat nomor KTP dan kata sandi. Nah, baru kita mulai masuk ke dalam aplikasi KASEP dengan mengetik nomor KTP yang didaftarkan, kemudian kata sandi yang didaftarkan. Lanjut. Nah, setelah itu user akan masuk fitur seperti ini. Selamat telah masuk aplikasi KASEP, dan untuk pertama kalinya akan dilakukan, dia akan meminta lokasi rumah idaman para user masing-masing. Ini ditujukan kenapa harus ada lokasi rumah idaman? Terkadang di suatu daerah itu tidak ada untuk rumah subsidinya, namun akan menjadi gambaran para Bapak Ibu semua apabila ada potensi ingin membangun rumah subsidi berdasarkan data permintaan lokasi rumah idaman. Monggo. Di situ bisa dilakukan klik lokasi rumah idaman, kemudian lanjut, dia akan muncul galeri Bapak Ibu semua. Lanjut. Dia akan menampilkan ini, dia akan meminta provinsi yang dituju, terus kabupaten kota yang dituju, sampai dengan kecamatan ya Bapak Ibu semua, hingga nanti akan terlihat rumah-rumah di sekitar lokasi yang dipilih. Lanjut. Terus kemudian klik pada menu rumah sekitar. Kalau memang di menu rumah sekitar idaman sekitar itu tidak ada rumah subsidi, maka si user akan diarahkan untuk masuk ke dalam ke menu perumahan sekitar rumah idaman, berarti sekitar situ, sekitar
lokasi rumah idaman, tinggal si usernya dipilih. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk lokasi rumah idaman, lokasi lainnya tinggal diklik di situ lokasi terdekat di mana. Nanti akan terlihat penampakan seperti ini dari aplikasi Sikasep. Tinggal di scroll saja ke bawah untuk data-data pilihan. Di situ juga ada map untuk mengetahui seberapa jauh si user itu dari lokasi perumahan. Tinggal klik pilih. Selanjutnya. Nah, ini ketika sudah dapat, tinggal setelah klik di salah satu perumahan, setelah yakin untuk memilih perumahan tersebut, berarti si user itu klik pilih. Lanjut. Ya, ini tampilan dari tadi lokasi perumahan, dari tadi scroll pemilihan lokasi, kemudian lokasi beberapa lokasi perumahan yang ada di sekitar itu. Kemudian ketika klik biasanya nanti ada foto terkait lokasi yang dituju, terkait bentuk bangunan seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ini terintegrasi dari aplikasi Sikembang Bapak Ibu semua ya. Terus kemudian tinggal klik lanjut. Nah, setelah itu, setelah milih lokasi, maka user diarahkan untuk memilih untuk bank yang menyalurkan KPR, untuk bank yang dipilih oleh dia. Lanjut. Nah, tampilan akan seperti ini Bapak Ibu semua, tinggal dipilih saja banknya mau bank apa, nanti usernya A, B, atau C, D, atau bisa diarahkan oleh para marketing developernya atau developernya untuk memilih bank yang sudah PKS dengan Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah, kemudian pada menu cek status, setelah itu keluar menu cek status. Lanjut. Ini tampilannya. Nah, ini banyak dari case-case yang ada bahwa dia bilang, kok Pak, saya tidak berubah-ubah dari untuk subsidi checkingnya nih dari 1 tidak berubah sampai 3. Nah, ternyata dia belum ajukan proses verifikasi Bapak Ibu semua. Jadi setelah mengisi data tadi dari data perumahan yang dipilih, perumahan idaman sampai data bank, setelah itu klik tombol cek status dan ajukan verifikasi, sehingga nanti akan dicek terintegrasi dengan Dukcapil, kemudian terintegrasi dengan database dari subsidi-subsidi pemerintah, baik FLPP, SSB, dan lain sebagainya, sampai dengan BSPS pun sudah masuk. Nah, ketika dia datanya lolos subsidi checking, maka langsung ke lulus subsidi checking di tahap 3 ya Bapak Ibu semua. Langsung. Nah, ini adalah alurnya ya, status pengajuan KPR. Tahap ini ada data terekam, data SDP, DPP, dan lain semuanya. Nah, kemudian proses subsidi checking. Kemudian apabila gambarnya lanjut hijau, maka dia lolos subsidi checking. Kalau merah, dia tidak lolos. Berarti ada NIK yang sudah terpakai, sudah dipakai dalam pengajuan KPR subsidi. Lanjut. Nah, kemudian di proses 4, setelah user lolos subsidi checking, maka bank ambil, di follow up oleh bank. Nah, di tahap inilah bank melakukan uji data biasanya di sini. Di uji data, diuji SLIK, apakah dia lolos dalam uji SLIK. Nah, ketika semua lolos, maka masuk tahap selanjutnya, tahap 5, dia akan berwarna hijau kalau memang lolos verifikasi bank. Dan jika tidak lolos, baik SLIK atau ada yang lainnya, maka dia akan berwarna merah. Kemudian setelah itu, bank akan mengajukan proses pengajuan dana FLPP ke BP Tapera. Setelah itu, kalau sudah cair, maka tombol status
pada aplikasi Sekasep ada status di situ gambar kunci yang akan menyala, tandanya situ FLP subsidinya sudah cair Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah, ini alurnya pengajuan KPR. Terdaftar dulu di sistem informasi, terus pengajuan subsidi checking. Kalau lolos lanjut, kalau nggak lolos berarti memang dia sudah mendapatkan subsidi Bapak Ibu semua. Kemudian pengajuan proses verifikasi bank, lanjut, lolos verifikasi bank, proses penyaluran dana, dan selanjutnya sampai dengan dia lolos untuk pencairan KPR-nya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu terima kasih. Cukup sampai di sini ya. Mungkin nanti kita bisa berkembang melalui tanya jawab. Kalau untuk pengaduan terkait case yang ada masih tersentral di hotline kami di hotline Tapera 021 156 atau di WA di 0811 815 6156. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mas Adam, cukup sekian, mungkin bisa lebih berkembang nanti ditanya jawab ya, Pak Adam. Baik, siap. Ini singkat, padat, jelas ini nih. Cuma memang nih kalau teman-teman saya lihat sebetulnya sudah banyak yang coba ya. Tapi memang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman ya, kendala-kendala. Baik, yang pertama mungkin tadi Pak Rustam, mana Pak Rustam nih? Tadi yang paling pertama soalnya beliau nih, angkat tangan dulu nih. Pak Rustam, apa ada yang ingin di Pak Rustam? Oke, mungkin Pak Rustam dari ada ini ya. Ini banyak juga di kolom chat saya lihat yang materi hari kedua ya yang belum di-share. Nanti coba kita pastikan lagi oleh Mas Akmal juga, mohon bantu untuk dikirimkan lagi ya materi-materi yang kemarin tentang aplikasi Sikumbang. Baik, kita mulai sesi tanya jawab ya. Yang pertama ini saya lihat ada dari KMC, silakan KMC. KMC, silakan. Dari DPD dari mana? Dari Solo, Sukoharjo. Sukoharjo, ya, silakan. Menanggapi yang kemarin ditanyakan, sudah kami lakukan, tapi ternyata nggak ada hasilnya ya. Yang kemarin tipenya harus buat baru, terus menghapus yang lama nggak bisa dihapus, terus yang baru error. Yang ini ya. Kumbang ya? Iya. Yang PT Karunia Mulia Cipta Sarana. Iya. Iya, kemarin itu yang dari Mas Awan harus perlu buat site plan latar dan diajukan kembali ya Mas Awan ya? Bukan. Jadi langsung jawabnya nih, Pak Adam. Apa? Langsung dijawab aja atau dikumulasi? Silakan. Ya gini Bu, jadinya memang untuk tipe lama tidak akan bisa dihapus Ibu. Tipe lama tidak akan bisa dihapus, jadi karena itu bisa jadi itu sudah ada yang cair, ya kan? Sudah ada yang cair, maka itu database-nya akan tetap lekat. Nah, caranya adalah Ibu menghilangkan dulu situ kalau masih ada yang kuning, dihapus dulu kuning-kuningnya, Bu. Berarti ini yang kan sudah terlanjur diwarnai, yang diwarnai dihapus gitu. Ya, karena kan komitmen yang diwarnai Ibu warna kuning adalah tipe sebelumnya, Bu. Ya kan, tipe sebelumnya ya. Nah, jadi caranya Ibu pertama Ibu buat tipe barunya dulu, ya. Kemudian setelah Ibu buat tipe baru, Ibu keluarkan yang kuning. Kemudian yang sudah cair, yang Ibu memang pakai tipe lama itu, Ibu ke blok rumah dulu, Bu. Ke blok rumah dikurangi dulu jumlahnya. Dikurangi dulu jumlahnya, nanti jumlah keseluruhannya antara tipe baru dan tipe lama
nanti harus sesuai dengan jumlah siten yang ada, Bu. Nangkap nggak, Bu? Terlalu Enggak, takutnya nanti enggak, takutnya contoh nanti jumlah malah enggak siten itu. Ibu 20 ya, 20 unit. Jumlah siten Ibu 20 unit tipe lama. Nah, kemudian sudah cair 10. Sudah merah. Nah, berarti kan Ibu di awal Ibu blok A itu jumlah blok A-nya 10. 20 ya, 20. Ya, 20 berarti kan jumlah seten 20. Nah, kemudian Ibu bikin tipe baru nih. Ya kan, dihapus dulu yang kuningnya. Ya. Jadi tinggal 10 kan? Berarti tipe lamanya bloknya dikurangi dulu, Bu, jadi 10. Ya kan? Nah, masuk tipe baru Ibu 10. Iya. Jumlahnya jadi 20. Paham nggak, Bu? Nangkep nggak? Nangkep? Nangkep, Pak. Tapi takutnya malah nanti enggak, malah ribet tambah hilang semua atau berpengaruh ke yang lain. Enggak, Bu. Enggak. Asal masih kuning, Bu ya. Asal masih kuning. Kalau masih kuning bisa dirubah. Belum ada penjualan. Iya, Bu? Belum ada Ya, penjualan. belum ada penjualan masih kuning itu kan dari. Oh, berarti ya sudah. Dikosongkan, nanti tipe tidak berubah, dikosongkan saja. Ya. Itu nggak akan bisa hilang, itu akun di database kita, Pak. Berarti ada tipe baru yang dimasukkan, berarti blok yang di tipe lama dihapus semua aja, dinolkan. Ya. Baiknya mungkin dicoba dulu, Bu, ya, step-step yang tadi dijelaskan oleh Mas Ahwan ya. Baik. Terima kasih, Pak. Lanjut. Ya. Oke, lanjut lagi dari Divisi Legal PT ASD. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adam, Pak Afwan. Ya, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa si KASEP ini kan baru mulai 2019 kalau tidak salah ya, 2019-2020, di mana menurut pandangan kami sebelumnya itu memang dikerjakan secara manual. Itu persepsi kami seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini sedikit teknis sih, terkait dengan checking subsidi. Variabel apa atau data tahun berapa yang digunakan sebagai acuan lolos subsidi, sehingga kami bisa punya pandangan. Artinya begini, di beberapa daerah, beberapa tempat kami temui bahwa orang yang katakanlah tahun 2007 pernah mengajukan subsidi, nah sekarang ini bisa lolos kembali gitu loh, bisa lolos kembali di dalam aplikasi si KASEP. Nah, tentunya secara teknis kan ini juga mempengaruhi terhadap apa ya istilahnya kuota bagi masyarakat ya, orang yang seharusnya sudah tidak memiliki hak lagi mendapatkan subsidi, tetapi nyatanya masih mendapatkan subsidi kan gitu. Kasihan yang belum dapat subsidi. Tapi di sisi lain kan bagi kami pengembang sih sebenarnya fine-fine aja. Tapi kan perlu sebenarnya kita pelajari itu supaya kita tahu kan artinya seperti itu. Mungkin secara garis besarnya itu aja sih Pak Afwan yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Adam, Pak Afwan. ASD dari DPD mana Pak? Dari DPD Jatim Komisariat Kediri. Siap, oke. Kita lanjut dulu satu pertanyaan lagi ya dari PT Rama Bangun Persada. Silakan. PT Rama Bangun Persada. Ya. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oh ya. Saya dari Rai Sumbar, Pak. Pertanyaannya yang pertama, penghasilan yang ditulis itu di aplikasi si KASEP itu penghasilan pokok atau ditambah tunjangan, Pak? Karena biasanya saya kan ada konsumen yang dari perusahaan, biasanya nanti di slip gaji itu kan ada gaji pokok, ada tunjangannya gitu. Jadi yang mau saya masukkan di si KASEP itu pokoknya saja atau setelah ditambah tunjangan. Terus yang kedua, Pak, untuk pegawai negeri sipil, kita kan KPR-nya KPR Tapera ya Pak. Jadi kalau konsumen yang KPR Tapera itu apakah harus daftar aplikasi si KASEP juga Pak? Ya, sekian aja Pak, terima kasih. Baik, satu lagi nggak apa-apa ya Mas Awan ya? Monggo. Muhammad Fadil, silakan Muhammad Fadil.
Ya ini ada juga di kolom. Oke, baik. Sebentar. Makasih Di kolom Pak. banyak yang tanya materi, nanti akan segera dikirimkan ya. Oke, silakan lanjut Mas Muhammad Fadil. Oke, ya Pak. Baik, terima kasih. Aku mau nanyain soal aplikasinya nih Pak. Kan nanti ada sistem foto selfie sendiri sama dengan KTP-nya. Apakah nanti di sistemnya itu ada verifikasi gitu kalau KTP-nya nih kurang jelas atau KTP-nya udah buram, kan kita nggak bisa menuntut kemungkinan kan KTP dari konsumen kita itu ada yang udah ibarat kata udah buram tulisannya Pak, gitu aja. Apakah ada verifikasi lanjutan dari aplikasi apa enggak? Oke. Apa cuman hanya sekedar foto? Baik. Mas Muhammad Fadil dari mana? Kebetulan saya dari perusahaan PT Maris Bangun Persada, Wonogiri. Oke, Wonogiri. Baik, itu tadi 3 pertanyaan. Silakan Mas Awan. Ya, terima kasih. Terkait pertama database yang digunakan mulai tahun berapa ya gitu. Ya memang si KASEP mulai di launching di tahun 2019, tahun 2020, namun kita sebelumnya sudah ada data pencairan, Pak. Data pencairan KPR subsidi. Dari 2010 kita udah ada data pencairan. Mungkin dulu kan masih manual ya. Masih manual, tetapi itu menjadi dasar nanti ketika subsidi checking, Pak. Makanya banyak juga karena manual biasanya kan bank salah klik ya atau gimana ya di awal. Nah, makanya ketika dia tidak lolos subsidi checking, namun si usernya merasa dia belum pernah subsidi, ya maka nanti kita biasanya menyarankan ke banknya untuk melakukan upgrading data ke bank penyalurnya bahwa KTP saya terpakai. Nanti bisa karena data yang ada di kita adalah data dari pengajuan bank pelaksana sebelumnya. Nah, kalau sekarang kan udah terintegrasi nih dengan aplikasi si KASEP, Bapak Ibu. Dari 2010, data dari 2010 kita sudah ada sampai dengan sekarang. Gitu. Itu pun terintegrasi ke datanya BSPS, kita nembak juga ke datanya yang lain BSPS, terus SSB juga nembak ke data subsidi di DJPI juga. Nah, kemudian terkait penghasilan ya. Penghasilan yang dimasukkan ke dalam si KASEP itu adalah take home pay yang dikurangi iuran wajib pegawai. Jadi penghasilan take home pay-nya Ibu. Nah, kemudian Pak satu lagi apa tadi Mas Adung? Lupa sih yang sumber. Yang sumber tadi PNS. Yang PNS itu perlu KPR Tapera perlu di KASEP juga atau enggak? Kalau PNS Tapera biasa dia makainya Sitara, Bu. Ada di web Sitara. Nanti saya coba di web Sitara, dia upgrading data oleh pemberi kerja dan upgrading data usernya. 2 upgrading datanya. Nah, kemudian pertanyaan kayak kemarin tuh, dia sudah upgrading data, tetapi dia PNS-nya baru-baru nih. Nah, kalau seperti itu dikonsultasikan saja Ibu ke call center kami. Kalau itu sebenarnya bisa menggunakan program KPR FLP masih, karena untuk yang memanfaatkan program Tapera adalah peserta Tapera yang PNS yang sudah menjadi peserta Tapera dalam hal ini PNS yang 2019 ke bawah Ibu. Nah, kemudian Pak Faisal terkait foto selfie ya. Nah, untuk foto selfie kita coba untuk memastikan saja Pak bahwa dia yang mengisi. Dan terkait takut berem atau gimana kan tadi itu ada di fiturnya untuk cek kembali setelah foto selfie, cek kembali sudah benar atau belum. Ada di paparan saya tadi dicek lagi. Nanti dia akan balik kalau udah benar baru dilanjutkan, kalau belum benar nanti diulangi saja Bapak. Gitu. Mas Adam. Siap. Oke. Lagi. Baik. Tadi 3 penanya rasanya cukup terjawab semua ya. Kita lanjut lagi yang resen dulu nih dari
Sandi Royan Amani Ahli, silakan. Sandi Royan Amani Ahli. Silakan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau untuk riset data si Kasep masih 3, kan Bang nggak bisa. Itu gimana, Pak, untuk riset datanya, Pak? Kalau datanya bermasalah di si Kasepnya. Untuk riset data ya? Iya. Oke, Mas Awan ditangkap ya tadi ya pertanyaannya ya. Boleh. Pak Sandi dari Ray mana? PT Royan. Dari Ray mana? Developer. Ke Sumsel. Oh, Sumsel. Oke. Baik. Kita lanjut ke PT Yura Abadi Perkasa, silakan. Ya, selamat pagi Pak. Saya mau izin bertanya. Ya. Kalau ada user yang sudah pernah ambil, tetapi setelah beberapa tahun kemudian dia bercerai dengan suaminya. Nah, user ini mau mengambil lagi, itu ketika saya daftarkan di si Kasep, nomor 3-nya itu merah karena sudah pernah terdaftar. Itu bagaimana ya Pak? Apakah bisa dia mengambil lagi karena dia kan posisinya sudah bercerai dengan pasangannya? Enggak. Terus semisal saya mau meriset, itu kita harus harus WA ke nomor yang mana? Cukup sekian, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaannya agak sulit juga nih. Siapa yang cerai, siapa yang pusing kan gitu. Oke. Selanjutnya boleh ya, satu lagi ya, PT 9 Bintang, silakan. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Saya izin bertanya terkait aplikasi yang di Play Store. Untuk si Kasep ada beberapa yang nggak bisa di-download di HP Android, Pak. Itu gimana ya? Oh, tidak bisa di HP Android, tidak bisa ya? Iya, ada beberapa di HP Android yang tidak bisa di-download untuk aplikasi si Kasepnya. Boleh tahu HP-nya apa? Semisal Poco X3 itu termasuk masih yang baru. Poco X3. Poco X3. Oh. Poco X3. Ya. Okay, Terus kayak aplikasi kayak HP Android yang baru, padahal itu baru di-upgrade gitu. Bagaimana? Android yang baru juga nggak bisa ya? Iya, ada beberapa dari konsumen atau marketing juga ada yang nggak bisa. Ini, Mbak, punten, ini Kasep versi baru apa lama? Kalau versi baru semua udah bisa, Pak. Yang baru, Pak. Infonya dari IT bisa, Pak, kalau untuk Android, seluruh Android versi baru ya, Pak? Iya, sudah saya coba tadi untuk marketing, saya coba untuk HP-nya yang tidak bisa, itu masih belum bisa, Pak. Belum bisa di-download. Oke. Katanya nanti apa Pak Adam ya? Tahu ya pasti nanti biaya realnya itu udah sama dengan biaya realnya. Oke, tiga tadi dulu ya, Pak Awan ya. Jadi riset data si Kasep tadi dari Mas Andi. Ya, Pak Sandi, terkait riset data si Kasep, kita sekarang seluruh pengaduan tersentrap pada hotline, Pak, ya semua ya. Untuk baik si Kumbang, si Kasep, kita tersentral ke hotline. Nanti dari hotline akan dibagi ke masing-masing IC-nya. Jadinya tercukup ke kemarin Mas Jas minta di nomor hotline-nya. Tetap untuk pengaduan mengarahnya ke hotline dulu Bapak Ibu semua untuk riset si Kasep. Namun itu untuk 1 sampai 3 ya, yang masih bisa diriset di BP Tapera. Untuk status yang 4 ke atas sebaiknya melakukan follow up batal uji data di bank penyalur sebelumnya. Nah, ketika dia kalau di 4 sampai 5 itu di kami sudah hilang tombol hapusnya, sudah tidak ada. Makanya saya arahkan ketika 4 sampai ke atas, sarankan usernya atau developernya membantu untuk informasikan ke banknya untuk melakukan follow up batal uji data si Kasepnya. Bukan riset data si Kasep di bank ya, follow up batal uji data si Kasep di bank penyalur sebelumnya, kemudian baru meminta riset data kami.
ketika dia bank itu membatalkan proses uji datanya, maka akan timbul di kami untuk hapus. Gitu ya. Nah, terkait pengaduan, tadi riset data tetap hotline nanti akan diarahkan ke masing-masing user atau adminnya. Walaupun nanti riset Sikasep ada di saya juga. Tapi memang SOP-nya harus hotline dulu. Gitu, kemudian terkait yang sudah cerai ya. Nah, yang sudah cerai nih. Kalau yang sudah cerai, baiknya ya karena datanya sudah menjadi data pasangan atau data penerima subsidi, sebaiknya melakukan upgrading data nasabah sebelumnya ke bank penyalur sebelumnya. Paham, Bu? Jadi kan tadi dia statusnya masih suami istri nih. Kalau alur pengajuan proses KPR subsidi, terutama FLPP, adalah pengembang atau user mengajukan ke bank, data diolah bank, kita terima data pengajuan dari bank penyalur. Jadi data yang ada di kita adalah data pengajuan dari bank penyalur. Jadi kita nggak bisa merubah data nasabah langsung di kita. Nah, caranya Ibu datang atau Ibu sebenarnya usernya datang ke bank penyalur si nasabahnya yang lama itu, yang belum yang bercerai, kemudian melampirkan surat-surat terkait bukti cerai, akta cerai, terus kakak yang sudah beda, kemudian KTP juga sudah beda biasa. Nah, kemudian lampiran ke sana minta untuk banknya melakukan upgrade data dan revisi data. Nanti bank akan menyurati kami untuk pengajuan revisi data nasabah subsidi. Nah, banknya berubah, nanti kita dirubah, match gitu. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bagus ini sarannya bagus ini. Jadi datang ke bank yang lama ya untuk di datanya. Ya kalau bisa sih nasabahnya. Iya, nasabahnya. Saya pikir tadi Mas Awan mau kasih saran suruh kawin lagi. Aduh. Oke, ini yang terakhir tadi yang HP tadi dari PT 9 Bintang nih saya lihat di chat banyak yang bilang banyak yang tidak bisa, memang ada beberapa HP yang belum bisa, termasuk juga di iOS ya. Di iOS belum ada gitu ya. Ini juga tadi belum ada banyak. Silakan Pak Ahwan. Ya. Info tadi saya terakhir memang beberapa waktu lalu pakai versi lama itu untuk di HP Android. Ada beberapa HP Android yang belum bisa akses aplikasi Kasep ya. Nah, sekarang sudah ditingkatkan nih ke versi terbaru. Kabarnya sudah untuk Android ya, tapi untuk yang Apple itu memang belum. iOS. Gitu ya, Pak ya. Tapi boleh nanti dicatat aja. Coba saya konsulkan ke IT, mungkin ada miss di sana. Nanti saya infokan ke Pak Adem, Madam ya, biar di-share ke teman-teman. Terima kasih. Monggo kalau ada lagi. Baik. Sebentar, ini Mas Fahri dan Mas Andi, ini kan banyak yang tanya soal materi kemarin. Kalau ini tolong bantu di reply lah dengan materi yang hari pertama dan hari kedua. Tolong bantu Mas Fahri dan Andri ini, Mas Andri. Oke, kita lanjut ya. Ini yang raise hand ada dari Rizky Berkah Mandiri, silakan. Rizky Berkah Mandiri. Ya, dari Ray mana Pak? Bu? Dari developer di Palangkaraya. Palangkaraya, oke. Izin bertanya, ini kan nasabahnya KTP digital, terus gimana ya kalau daftar si Kasepnya itu? Gimana? Sorry, KTP-nya? KTP nasabahnya kan sekarang digital. Nah, terus harus foto selfie kan dengan KTP-nya tuh gimana ya? Oh, oke. Baik. Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian dari Eva Erviani, silakan. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, dari Ray mana?
Dari developer Pak di Kalimantan Tengah. Ya, oke. Kami dari Kabupaten Murung Raya Pak, paling ujung. Ya, kendala kita di sini mengenai kuota aja sih Pak, kuota BP Tapera. Karena sudah hampir 2 tahun ini kita tidak ada menerima nasabah yang BP Tapera. Kendalanya karena di sini tidak ada yang PKS dengan BP Tapera Pak. Sedangkan penggajian untuk PNS itu kan melalui bank daerah yaitu BPD Kalteng. Nah, tapi tidak ada pelaksanaannya. Sedangkan kita selama ini untuk FLPP itu akadnya melalui Bank BNI. Nah, kalau nggak salah dulu tuh pernah PKS ya Pak, BP Tapera dengan BNI. Nah, tapi tidak ada jalan gitu. Nah, jadi nasabah kita tuh ada hampir berapa 20 orang yang PNS. Nah, rata-rata mundur Pak. Jadi mereka tuh kan terkendala di BP Tapera, dan sedangkan kalau sudah baik dapat BP Tapera kan dia nggak bisa masuk ke FLPP gitu Pak. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti Mas Awan bisa bantu. Saya nggak tahu juga nih di tempatnya Pak Ahwan atau bukan nih kan soal ini ya. Ya, kalau kita sih ada bank-bank yang backup yang PKS dengan BP Tapera. Nah, di sini Bank BTN kita cuma ada di Palangkaraya Pak. Oke. Ya oke, pertanyaannya ditangkap, cuma saya kurang tahu nih ini di bagiannya Mas Ahwan atau bukan di Taperanya gitu. Takutnya belum tentu Mas di bagian Mas Ahwan, nah kira-kira gitu. Ya, tapi kalau Mas Ahwan bisa bantu sih silakan gitu ya. Oke, lanjut lagi ke PT Suwarna Dwipa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Eci dari PT Suwarna Dwipa. Ya. Iya, ini saya mau menanyakan mengenai tentang riset SIKASEP. Kalau kemarin-kemarin kan, alhamdulillah ini masih lancar kalau untuk riset. Kalau ada di tahap 3 kayak begitu masih ada bantuan. Cuma ini yang kemarin yang untuk kontak personnya itu sudah dialihkan ke hotline atau istilahnya call center dari SIKASEP-nya. Cuma ini di sini saya terkendala karena saya sudah beberapa kali mencoba lewat call center juga, diarahkan terus bicara juga dengan call center-nya ini gimana ya? Ini kan ditunggu 1 kali 24 jam. Ternyata untuk sampai besoknya itu belum ada perubahan. Jadi KTP ini masih terdaftar, jadi belum terriset juga. Terus mencoba lagi lewat hotline WA-nya ini yang diberikannya 0811 itu kan yang 516 itu juga kita sudah mengikuti arahannya, memang agak sedikit cepat. Jadi kalau melewati dari waktu itu biasa kembali lagi pendaftarannya, maksudnya kembali lagi kita mengirim data. Jadi maksud saya ada tidak istilahnya kontak person yang betul-betul kita lebih agak enak ketika meminta riset SIKASEP ini, karena kan saya juga ada kendala dengan yang sekarang yang untuk meriset, karena mau dilupa password dia tidak tahu nomor HP apa yang dulu dia gunakan, jadi saya nggak bisa riset sendiri, maksudnya untuk lupa password ini. Terus kalau untuk pernah juga ada kendala waktu di bank, ini mau perpindahan bank kan, dia katanya dari banknya ini sudah meriset, tapi tetap data di SIKASEP-nya ini kita tidak bisa, masih terbaca juga, karena pas kita buka itu tidak ada nama perumahannya, kayaknya terkendala di situ. Gimana solusinya? Mau minta solusi untuk istilahnya masalahnya dari SIKASEP ini. Oke, baik, kita tangkap ini. Ya, biar nggak lupa nih, Madam. Oke, ya boleh. Terkait riset SIKASEP melalui hotline, coba ada Ibu cek, Ibu data lagi. Soalnya saya yang masuk ke saya kan laptop nih, sudah bersih semua kok. Gimana Pak? Coba Ibu daftar ulang lagi. Soalnya saya dari kemarin sudah melakukan riset atas permintaan hotline. Kalau untuk yang hotline ini saya pernah mencoba, sudah mengikuti arahannya kan, istilahnya seperti itu, tapi terkadang kita mencoba untuk ini tidak terbantu kayak begitu, masih tetap istilahnya belum terriset begitu. Sudah, coba yang masuk ke hotline masuk ke saya. Yang eksekusi. Maksudnya di HP Bapak atau di hotline-nya ini? Hotline kami melalui sistem namanya Omnik, Bu.
ketika hotline nerima, dia akan kirim message ke tiket ke Omni kami untuk admin melakukan riset data SIKASEP. Makanya saya bilang, coba Ibu data SIKASEP sekarang bisa atau enggak. Soalnya dari sudah beberapa bulan ini clear semua setiap hari. Betul, Pak. Nanti saya coba lagi Pak ya, karena memang saya kan waktu itu hari semenjak itu saya enggak pernah lagi karena memang terkendala dulu di situ. Maksudnya sering berulang-ulang juga tidak ada, saya rasa tidak ada solusinya di situ. Jadi sudah tidak pernah lagi lewat hotline-nya itu. Kayak gitu. Ya gitu Bu. Terus kemudian terkait tadi, makanya di bank itu jangan riset SIKASEP Bu. Sebenarnya di bank itu follow up batal uji data. Iya. Yang kalau sudah tahap 5 Pak. Tahap 5 kan biasa dari ininya kan arahkan ke bank untuk namanya ini, untuk meriset. Ya follow up batal uji data di situ Bu, bukan riset SIKASEP. Ketika sudah di follow up batal uji data, Ibu minta ke hotline, maka langsung bisa dihapus itu. Tapi kadang-kadang nggak bisa Pak. Ada berapa kali, saya 2 kali itu pernah di Bank BRI pernah. Karena kendalanya dia katanya sudah terreset, cuma pas kita ngecek masuk lagi tuh masih terbaca juga. Maksudnya masih terbaca kalau sudah direset kan istilahnya KTP-nya sudah tidak terpakai kan. Maksudnya kita bisa daftar ulang kayak begitu. Iya, bukan riset Bu. Follow up data uji data. Follow up data. Iya Pak. Kalau di riset itu nggak akan bisa karena masih terproses. Ya. Kenapa bisa diproses di uji datanya? Mungkin dicoba dulu tadi bukan riset tapi Betul. follow namanya? Follow up data uji data minta banknya. Follow up data uji data. Mungkin coba batal follow up data uji data. Stop proses. Iya. Pembatalan uji datanya Pak ya. Ya, stop proses KPR Pak. Ya, mungkin dicoba dulu kali ya. Saat itu ya. Oke. Nah, lanjut yang tadi terkait KTP digital ya. Kalau saya juga belum pernah nih, maaf KTP digital. KTP digital itu masih bisa di-print nggak? Atau di screenshot di-print? Ya, kalau bisa sih mungkin di-print aja ya. Iya. Kan verifikasinya juga di Tapera lah. Nanti kan Tapera yang betul. Lihat kebenaran data. Kita, terima kasih ini masukan, jadi ntar kita coba kasih masukan ke IT kami. Cuman sepertinya bisa. Kan digital tuh pasti ada nomor atau gimana, itu bisa di-screenshot di-print kan ya? Cuman bentuknya saja nanti kita coba cari tahu. Mungkin gitu. Di print di A4 kan nggak apa-apa lah. Kelihatan. Kemudian yang tadi satu lagi terkait kuota Tapera ya. Ya, nah ini saya kurang tahu nih di tempatnya Pahuan atau bukan nih. Tadi dari Kalteng di Murung Raya. Nah, kita kan semua program yang ada di BP Tapera namanya kan KPR Tapera ya. Cuman KPR kalau dulu kan FLBP terus KPR Tapera. Sekarang namanya adalah tetap Rumah Tapera. Namun di dalam situ ada KPR Tapera untuk peserta dan non peserta. Non peserta ini dalam arti FLBP. Kalau proses kuota pada FLBP khususnya kita tidak pakai kuota ya Ibu. Kita sebar ke kami berdasarkan komitmen masing-masing bank penyalur. Siapa cepat, siapa didapat jadinya untuk 2 tahun ini nih. Ya monggo sebenarnya bisa itu dilakukan. Namun tadi Tapera, maaf tadi saya keputus di bank apa ya? Kalau memang Tapera untuk peserta Tapera. Iya benar Pak. Di bank karena apa? Kalau Tapera kita belum jalan Pak, di sini kendalanya untuk penyaluran banknya. Banknya yang ada di sana Pak? Di sini banknya yang ada BNI dengan Bank Kalteng Pak. BPD. BNI dengan BNI sudah Bu. Sudah bisa proses Bu. Oh, sudah bisa proses? Sudah Bu. Ya. Kemarin kita bilangnya masih belum ada dari pusat, belum ada programnya gitu. Ya, mungkin dari pusat nanti coba kita laporkan ke pimpinan biar ada percepatan dari Bank BNI untuk melakukan. Dari daerah mana Bu? Kalteng. Daerah tadi Kalteng. Tengah Pak, Murung Raya, Kalimantan Murung Tengah. Raya. Ya, Murung Raya Kalimantan Tengah. Nanti akan coba dibantu oleh Mas Awan lagi ya, Mas. Kalau boleh sekalian aja Bu, nanti dikasih ke Mas Adam tuh potensinya berapa. Ya,
Boleh nanti calon di nanti kita bisa lakukan. dari Sekretariat Kalteng nanti kirim ke DPP lah ya. Ya. Ya di Murung Raya berapa potensi untuk tapera. Ya. Ya Pak, karena kita melalui Bank BNI itu Pak FLPP aja setiap tahun kita hampir 100 terjual gitu. Ya. Untuk FLPP. Nah, Kalau bisa untuk ini untuk yang taperanya di potensi ada berapa? Syukur-syukur aja banyak. Dan kalau banyak potensi PNS banyak Pak di sini. Ya, ya, oke. Ya, gini Pak. Ditangkap. Ini tadi ternyata dari kolom chat juga banyak yang katakan kalau KTP digital tidak bisa di screenshot. Cuman saya kurang tahu nih. Kalau nggak bisa di screenshot bisa di print nggak? Ya nanti. Tapi itu tadi masukan juga nih untuk ke taperanya ya. Jadi mungkin kalau yang KTP digital nanti akan ada fitur apalah gitu yang pasti ini jadi bahan masukan juga untuk BP Tapera untuk dicarikan terima kasih lah. Ya. Oke, kita lanjut nih ada 4 penanya lagi yang sudah raise hand. Ada dari DPD Re Sultra, silakan. Ini dengan siapa nih? Re Sultra nih. Silakan DPD Re Sultra. Halo? DPD Re Sultra. Suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar ini dari DPD Re Sultra. Suaranya belum keluar, kita skip dulu ya ke PT Sakura Indo Proper. PT Sakura Indo. Silakan. Halo, selamat siang Pak. Siang. Saya dari PT Sakura dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Silakan, pertanyaannya apa? Mengenai si kasep yang lama, Pak. Kalau sudah di-download di yang lama, apakah perlu di-download ulang atau sudah otomatis bisa dipakai, Pak, digunakan? Oh. Oke. Nah, terus ada beberapa memang yang kembali ke pertanyaan yang awal sudah ditanyakan ya, bahwa ada beberapa handphone yang memang tidak bisa support untuk download si kasep. Nah, kasusnya kita coba bantu konsumen itu daftar si kasepnya di handphone developer gitu, Pak. Nah, seperti itu. Apakah si kaset yang lama masih bisa dipergunakan atau harus di-download ulang, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian ini DPD Re Sultra tadi apa suaranya udah bisa lebih baik? DPD Re Sultra? Ya, silakan, Pak. Tapi ini nggak ada suaranya ya. Udah di-unmute tapi nggak ada suaranya nih, nggak kedengeran. Kayaknya DPD Re Sultra perlu ini cek dulu kali ya suaranya ya, soalnya nggak keluar nih. Nah, ini udah connecting. Halo DPD Re Sultra? Oke, kayaknya masih ada problem, kita skip dulu ya. Mohon maaf ya DPD Re Sultra nih, soalnya suaranya nggak keluar nih. Mungkin lanjut ke DAM, DHAM. Ini siapa nih DAM nih? Yang pasti bukan saya nih. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum Kak. Oke. Iya. Makasih Kak kesempatannya. Kebetulan sama Kak, namanya saya juga Adam. Dari Re mana? Parepare Kak. Dari Re mana, sorry? Dari PT Mal Properti Indonesia, Parepare. Parepare. Iya, PT Mal Properti Indonesia. Oke, silakan pertanyaannya. Saya terkait ini Kak, pada saat pengajuan proses verifikasi di aplikasi kasep, biasanya kan itu ada muncul verifikasi gagal. Dia gagal mengakses
Dirjen Pajaknya terbanget Kak. Itu apakah sinkron dengan NPWP atau gimana Kak? Sinkron dengan dia verifikasinya langsung dengan pajak atau enggak ya? Iya. Baik. Gagal di situ muncul gagal mengakses aplikasi Benet Dirjen Pajak. Ya. Oke, baik. Mas Awan ditangkap pertanyaannya Mas Awan? Ya, langsung aja kali ya Pak ya. Silakan Mas Awan. Terkait upgrade data upgrade SIKASEP, sebaiknya seluruh pengguna SIKASEP melakukan upgrade SIKASEP-nya Pak. Untuk terbaru, karena nanti ada fitur-fitur terbaru kayak tadi itu si Gomang awalnya nggak ada di dalam SIKASEP yang lama, sekarang sudah ada. Coba di-upgrade saja. Caranya adalah ke ini aja, ke Play Store, Google Store, nanti kan kelihatan tuh ada upgrade, yang klik upgrade SIKASEP-nya. Nah, kemudian terkait Android Pak Adam mohon di catat satu, kebetulan tadi saya hubungnya itu juga belum bisa angkat nih. Cuma kabar tadi pagi semua Android bisa sih untuk versi yang terbaru. Nah, kemudian terkait data NPWP ya, apakah link ke KPP ya, Dirjen Pajak ya. Untuk data KPP, NPWP itu memang nanti ditembakkan ke Dirjen Pajak. Cuman memang biasanya setiap hari itu ada jeda terputusnya jaringan antara host-hostnya kami dengan pajak. 5 detik atau apa, nanti kalau misalnya seperti itu lagi diulangi saja daftarnya. Oke. Diulangi. Jadi sekarang nggak bisa nih tidak terhubung dengan APL pajak Dirjen Pajak. Nanti ulangi lagi saja. Begitupun dengan ke database lainnya gitu. Terhubungan mana diulangi saja Pak. Gitu Pak Adam. Baik. Oke. Ini juga ada beberapa pertanyaan ya dari kolom chat ya. Mungkin Mas. Boleh. Dibacakan saja. Mohon maaf nih. Ya. Yang pertama tadi kalau pindah bank bagaimana? Yang saya sering lihat tadi. Kalau pindah bank, sebenarnya kalau memang dia masih tahap 3, belum tarik data oleh bank, dia bisa rubah sendiri Pak. Dengan cara klik itu statusnya, yang fotonya tuh status profilnya diklik, kemudian nanti pilih ke ranah pindah bank tadi ya. Ya, ke bank, terus nanti ada gambar pensil, di situ diklik saja. Tinggal diklik banknya bank apa nanti. Oke. Gitu. Atau kalau memang tidak bisa juga, datanya sudah ditarik udah di follow up gitu, coba saja nanti minta riset aja ke ke hotline. Sebenarnya harusnya bisa kalau sampai tahap 3 Pak. Oke. Terus ini ada juga yang tanya nih, misalnya sudah SP3 tapi kemudian konsumennya yang membatalkan gitu ya. Iya. Terus bloknya diambil oleh konsumen lain gitu dan SP3-nya di bank lain. Ya, intinya itu tadi, follow up data, uji data follow up data dan uji data ya. Ya, konsumen lama. Ya, makanya itu tadi ketika sudah diproses bank, maka ditarikkan diproses. SIKASEP-nya sudah tidak bisa berubah, si kumbangnya warna biru. Iya, betul. Ya, ketika di follow up data uji datanya, dua-duanya tuh si user terlepas, si unitnya terlepas juga jadi kuning lagi. Ya. Ya. Ya, terima kasih lagi. Ada lagi? Kemudian ini ada keterangan KTP tidak terdaftar pas kita cek capil nomor NIK sesuai KTP. Nah, ini mungkin dia masuk kali. Dia saya bilang SIKASEP itu daftar dulu baru masuk. Ketika dia masuk tidak daftar KTP-nya, berarti dia daftar. Berarti memang belum. Apakah dia salah ketika pengetikan nick-nya di awal, ketika didaftar, ya kan? Makanya coba, atau ketika dia login itu salah ketik nick.
Berarti terbaca ketika masuk KTP tidak terdaftar. Saran saja kalau ketika KTP tidak terdaftar, sebaiknya daftar. Itu ya. Ini juga ada yang tanya, sudah terdaftar di aplikasi tapi tidak muncul di bank katanya. Sudah daftar di aplikasi, tidak muncul di bank. Iya. Uji apa tadi tuh? Uji verifikasi data. Dia udah klik verifikasi data belum? Nah, coba diverifikasi data ya. Ini tadi pertanyaan dari PT Gria Bumi Asri ini. Kemudian pertanyaan lagi yang saya lihat juga ya. Tadi ini banyak yang soal KTP digital ya. Kalau KTP digital ini memang akan jadi masukan untuk ke BP Tapera-nya ya. Iya ya, nanti buat masukan kami. Ini juga ada masukan soal hotline ini. Banyak tentang hotline juga nih, Mas Awan. Tapi mudah-mudahan ke depan sih dari hari kemarin kayaknya akan jauh lebih baik ya kita. Kemarin kan ada Pak Adi biar bisa diintegrasikan langsung. Iya, betul. Bisa ditangkap langsung. Pak Adi rasanya langsung tangkap itu, mudah-mudahan sejak kemarin sejak kemarin akan jadi lebih baik lah, jauh lebih baik. Nanti mungkin kalau hotline bisa dicoba lagi ya. Juga boleh direct, jadi memang harus alur melalui sistem. Oke. Gitu. Ada lagi, monggo. Tadi KTP digital, mohon maaf, KTP digital dia tuh pemilik pembuat KTP baru atau dia perpanjang. Kalau perpanjang sebaiknya untuk mempermudah KTP-nya lama pakai itu aja dulu. Begitu. Kalau memang nggak ada juga nanti ya kita akan coba sambil kami kasih masukan juga nanti ke IT. Ya, terima kasih. Oke. Siap. Tanpa apa lagi? Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan lagi, cuma ini udah ada yang raise hand ya dari 4 orang mungkin yang raise hand. Dari PT Agung Mahaperkasa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari saya Aziza dari PT Agung Mahaperkasa. Kami DPD REI dari Kepulauan Riau. Ya. Jadi begini Pak, jika konsumen mendownload aplikasi SIKASEP, maka dia akan langsung dan dia sudah mengisi data di SIKASEP, maka dia akan langsung terhubung ke Sikumbang, benar? Gimana? Bisa diulangin? Konsumen ketika sudah melakukan daftar di SIKASEP, maka data mereka akan terhubung di Sikumbang. Benar kan, Pak? Enggak gitu, Pak. Ada, maksudnya di Sikumbang ini kan ada bagian data SIKASEP. Nah, itu kan ada nama mereka masuk, nama, tanggal daftar SIKASEP. Benar nggak sih? Mas Awan belum di mute. Untuk itu yang sudah di follow up Bang, Mbak. Sudah di follow up Bang. Tadi tuh diuji data. Kalau sudah di follow up Bang pasti masuk di Sikumbang kan kira-kira. Iya, karena kan tercatat tadi. Iya. Terus ada yang jadi ada satu mereka tuh bukan konsumen kami tapi mereka tetap termasuk di Sikumbang itu, Pak. Ya mungkin dan mereka itu belum ada pengajuan ke kami untuk masuk rumah, tapi mereka memilih perumahan kami gitu. Ya bisa. Ini saya nggak tahu ini pertanyaan atau masukan, apakah bisa ada nanti satu yang menyatakan bahwa perumahan sini sudah full gitu, jadi tidak bisa memilih perumahan ini begitu. Oke. Masukan. Oke. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kalau memang itu dia kalau kan ada di data SIKASEP ketika Bang follow up ya. Mungkin gini sih, maaf ya. SIKASEP itu kan sebenarnya aplikasi yang ditujukan untuk MDR. Untuk masyarakat nih, pilih rumah. Bukan aplikasi untuk developer. Namun memang pada kenyataannya yang berjalan adalah banyak si developer marketing membantu sehingga dia mengetahui siapa usernya. Nah, bisa jadi kayak seperti itu si user itu daftar sendiri dia menuju ke perumahan Mbak Ibu, kemudian di follow up Bang, maka datanya bisa masuk. Sebenarnya menurut saya bagus itu malah jadi data potensi buat Bapak Ibu semua. Berarti
Sikasep bermanfaat untuk marketing perumahan Bapak Ibu semua. Begitu, terima kasih. Ada lagi Mas Adam? Oke, ini mungkin ada 4 penanya nih dari Eva Sulfatriani, Sidoarjo Bangkit, Marjoko, dan Novalia Marin. Eva dulu deh. Eva dari mana ini? Silakan. Halo. Ya, halo. Oh, maaf Pak, ini agak berisik karena saya tidak pakai headset. Ya. Saya dari PT Magaha Perkasa Properti, DPD Reis Sultra, Pak. Ya. Nah, ini Pak mau tanya, ini sudah berapa hari ini saya daftar Sikasep itu tapi belum berhasil Pak sampai tahap 3. Apa ini karena jaringan atau sistem? Oke. Gak berhasilnya gimana mesti Bu? Bisa dielaborasi lebih lanjut kenapa tuh belum berhasil gitu? Apa merah? Saya kurang tahu Pak, karena enggak apa merah? Tidak Pak, cuman berputar begitu saja, tidak merah atau apa. Pokoknya cuma proses Coba begitu di saja. Di jaringan itu kemarin sempat minggu lalu tuh di hari Senin memang ada gangguan, tapi sini sudah lancar semua. Coba Mbak ulangi lagi deh. Ulangi lagi dengan menggunakan sinyal Iya, saya mulai itu hari Sabtu. Hari Sabtu kapan nih? Sudah dicoba lagi sekarang? Waktu kemarin. Sabtu tanggal berapa ya? Lagi sekarang? Pokoknya minggu lalu lah Pak. Sekarang kalau hari ini saya sudah coba tanya sama teman, dia coba tapi belum bisa. Katanya belum bisa. Oke. Nanti coba dicek jaringan atau apa ya? Cek jaringan, sebenarnya jaringan. Coba saya nih kan gini. Tadi kan itu tadi Pak Jun bilang bagaimana agar si Kasep ini trade bisa dikasih kami untuk si Kasep ya. Sebenarnya mudah kok. Mudah banget. Saya hafal terhadap aplikasi si Kasep ini karena saya download si Kasep. Saya daftar sendiri si Kasep. Jadi sebenarnya si Kasep itu bisa dipelajari aplikasinya sendiri. Kayak ibu bapak semua nih, ketika ada masalah, satu case masalah, sebaiknya ibu download si Kasepnya, dan ibu bapak ibu semua coba daftarkan itu. Nanti ketahuan case-nya seperti apa. Kadang keseringan yang terjadi, dia dapat case-nya dari temennya. Nggak ketahuan, nggak kebaca ke saya karena dia juga nggak bisa baca terkait itu. Coba dijajal dulu Bapak Ibu semua punya download si Kasep, jajalin itu bisa atau enggak. Kalau memang nggak bisa, ya berarti memang ada masalah. Atau mungkin nanti di uninstall, diinstal lagi kali gitu ya, Pak Ahwan ya? Iya. Ya, bisa dicoba gitu ya? Iya betul. Atau mungkin dicari pas lagi jaringan internetnya sedang lagi bagus kali. Jujur saya juga nggak pakai lebih, nanti saya pakai si Kasep saya. Iya. Iya. Siap, Oke. terima kasih. Kemudian dari PT Sidoarjo Bangkit. Silakan Sidoarjo Bangkit. Ini aplikasi Sikasep ini hanya untuk developer yang subsidi aja ya Pak? Kalau untuk yang non subsidi gimana ya Pak? Apakah harus pakai Sikasep juga? Oke, ditangkap pertanyaannya. Jadi ini hanya untuk subsidi aja atau enggak? Silakan Mas Awan ditegaskan. Ya, untuk sementara kita masih subsidi saja Bu. Ya. Walaupun memang cita-cita kami, grand design kami, seluruh perumahan bisa masuk gitu loh. Ini sementara kita pakai subsidi. Makanya namanya si Kasep masih sistem aplikasi untuk aplikasi subsidi. Itu Bu. Oke, selanjutnya dari Marjoko ST. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari PT Langgeng Jaya Persada mau menanyakan Pak, kalau seseorang sudah masuk di Sikasep dan dia nggak jadi mengambil rumah mundur, apakah data di Sikasep akan terhapus atau enggak pertama? Yang kedua, untuk yang tapera, itu apakah ada aplikasi khusus? Karena kalau di Sikasep kan kita bisa ambil barcode identitas orang untuk kita jadikan di stiker nomor rumah. Ya. Nah, sedangkan di tapera itu
kita ngambilnya di aplikasi apa? Tadi Jelasannya Pak. tadi udah dijelasin itu tadi. Aplikasi untuk Tapera. Di Sitara tadi ya. Sitara ya. Di download aja di ini apa di web Sitaranya dibuka. Sitara ya. Nah, nanti juga ke depan kan nanti kita gabung semua Pak. Kita akan ada Tapera Mobile namanya. Nanti seluruh aplikasi yang berkaitan dengan programnya BP Tapera akan jadi satu di situ, baik tadi Sitara, Sikasep dan Sikumpang nanti ada dalam satu aplikasi. Gitu, terima kasih. Oke, tadi juga kalau tidak jadi ambil itu tadi kayaknya udah dijawab juga oleh Mas Ahwan sebelumnya ya. Iya, kalau bisa di itu aja dihapus aja kalau dia pengen nggak mau ada datanya terdata di data Sikasep. Iya, oke. Ini mudah-mudahan udah cukup clear sih. Tadi udah dijawab. Nanti kalau nggak, ini kan ada di YouTube-nya Ray juga, nanti bisa didengarkan lagi deh. Yang tadi sekarang tadi udah dijawab Mas Awan. Oh ya, ini Mas Adam, ada info dari IT terkait tadi tuh coba Android yang nggak bisa Sikasep, coba di update itu deh Play Store-nya. Oh, Play Store-nya yang diupdate ya? Update proses Play Store-nya dulu. Kalau nggak bisa juga nanti dicatat aja. Minta tolong Pak Adam, jadi dikasih ke saya masukin ke IT. Terima kasih. Mungkin tadi dicoba dulu diupdate Play Store-nya. Kemudian kalau masih ada merek-merek HP yang tidak bisa diinfokan ke sekretariat daerah lah, biar nanti dikumpulkan di DPP gitu, kita komunikasikan. Beserta versinya ya. Terima kasih. Pertanyaan lagi mungkin mudah-mudahan nih 3 pertanyaan terakhir, tapi kalau bisa jangan mengulang yang sudah ditanyakan sebelumnya. Nih Mas Awan si Kasep nih kan, Mas Awan untung Kasep nih kan. Jadi ini juga pusing juga kalau dia jelaskan yang sudah dijelaskan. Kemudian nih ada kawan kita dari Papua nih, Ibu Novalia Marin. Silakan Ibu Novalia Marin. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Ahwan. Izin suara saya bisa terdengar? Terdengar, silakan. Ya, izin saya mau bertanya, kami dari Papua Barat, Kabupaten Manokwari, ada kasus seperti ini Pak. Ada konsumen kami yang adalah ASN Tapera, kemudian dia pengajuan ke Sitara, tetapi belum disetujui karena alasannya belum cukup waktu, 2 tahun ya kalau nggak salah. Kemudian konsumen ini dia mengganti pengajuan atas nama pasangannya yang status pekerjaannya adalah wira swasta. Lalu pengajuan KPR menggunakan FLPP, aplikasi Sikasep semuanya sudah diisi, lolos verifikasi dan lain-lain. Tetapi bank menginformasikan bahwa yang bersangkutan akan konsekuensinya nanti tidak bisa mendapat SBUM. Apakah memang demikian Pak? Itu aja pertanyaan saya, makasih. Oh gitu. Ini Bu, berarti dia PNS-nya di atas 2019 lihat? Iya, di atas 2019. Nah, sebaiknya 2019 nanti paten saja Bu, atau nanti direct lewat Pak Agan bisa ke saya. Ini Bu, untuk dikirim aja data nama, nik, NIF, sama ininya, sama apa? Sama pemberi kerjanya, instansi pemberi kerja. Nanti coba itu di riset dan dia bisa menggunakan untuk FLPP, Bu. Izin Pak, ini karena sudah terlanjur proses di bank adalah dia ganti, jadi yang status ASN ini adalah istri, kemudian karena info dari bank tidak bisa, sehingga kami gantikan ke nama pasangan, suaminya. Nah, pasangan ini wira swasta, jadi ini yang saya kirim yang mana? Pasangan, karena proses di bank yang sementara berlangsung adalah atas nama pasangan yang statusnya wira swasta. Atas nama pasangan, tapi ya salah satu berarti kan data si istrinya, Bu. Data jadi PNS. Kirim dua-dua gitu ya? Ya, data PNS ya. Karena yang masuk ke dalam database peserta kan si pesertanya, Bu ya. Namun ketika dia berpasangan pasti nyangkut. Oh, oke. Kan kalau pengajuan KPR pasangan ya? Data pasangan diminta ya? Iya. Iya, itu Bu. Jadi itu aja. Oke, baik. Terkait berarti itu, nanti langsung ke Pak Ahwan gitu. Nanti ke sebenarnya ke hotline dulu. Hotline saja dulu. Nanti kalau misalnya itu agak ribet coba ke saya nanti. Oke, terkait baik, Pak.
tadi apa namanya nggak pakai SBUM. Kalau FLPP sudah pasti pakai SBUM. Tapi dari bank pelaksana di sini sampaikan dia konsekuensinya dia nggak dapat SBUM. Programnya apa dulu? Kalau Tapera FLPP Jadi harus pakai SBUM, Bu. Jadi Banknya gini bank apa Pak. ya? Banknya bank apa ya? Bank BRI. BRI. Oke, terus gimana tadi? Jadi pengajuan awalnya itu kami pengajuan atas nama istri yang bersangkutan statusnya adalah ASN Tapera. Tapi karena tidak disetujui, belum disetujui, akhirnya user tersebut mengganti ke nama pasangannya, suami dalam hal ini. Nah, pada waktu pengajuan atas nama suami, kan suaminya status pekerjaan wira swasta, jadi otomatis pengajuan lewat Sikasep kan, KPR FLPP, semuanya sudah oke. Tapi di bank sampaikan bahwa nanti konsekuensinya adalah pasangan ini atau pemohon ini tidak bisa mendapatkan SBUM. Nah, itu pasti mentok kok, karena dia PNS kalau data istrinya belum di upgrade karena dia sudah terdaftar sebagai peserta Tapera. Cek saja Bu istrinya dulu, kalau bisa si istrinya masuk di Kasep, kalau si Kasepnya lolos ibu lulus FLPP, tapi jangan dulu. Ibu masukkan data si istrinya ke si Kasep, dia lolos nggak uji verifikasi? Tidak bisa daftar ke Sikasep karena sudah tidak bisa masuk. Jadi akhirnya waktu dari awal kami langsung arahkan ke apa, Bu? Keterangan di Sikasep. Saya lupa waktu itu, nanti saya cek lagi. Tapi dia tidak bisa akses Ibu jajal ke dulu itu ya. Sikasep. Jajal dulu tadi ya. Masukkan Sikasep dulu keterangan kalau dia sebagai peserta Tapera, makanya baru tadi itu Ibu konsulnya terkait dia belum karena pengen memanfaatkan program FLPP, sementara dia belum jadi peserta, maka karena dia udah mengupdate di data Sinaranya, dia baru terdaftar, tapi belum menjadi peserta, dia belum ngiur Taperanya, Bu. Oh, oke, baik. Paham ya? Jadi dia bisa itu sebagai data potensi sebenarnya di kita. Namun kalau misalnya mau butuh cepat untuk mengambil FLPP, sebaiknya nunggu dulu Tapera. Tapi kalau memang butuh cepat ya silahkan aja nanti di-upgrade aja datanya, dihapus untuk data itu menjadi data yang masuk kategori FLPP gitu, Bu. Jadi nyakutnya bukan di suami sebenarnya, Bu, di istrinya. Oh, oke, baik. Ya. Oke, baik. Oke, baik Pak, makasih. Ya. Ya, mungkin ini dua penanya terakhir kali ya dari Andi Karya Utama dan di divisi legal ASD. Tapi Andi Karya Utama dulu kali ya, karena tadi kan divisi legal kayaknya udah dari PT ASD nih. PT Andi Karya Utama silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Adam sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Kami dari PT Andi Karya Utama, DPP RI Jawa Barat. Saya ingin bertanya, maaf sebelumnya ingin dijelaskan kembali yang tadi pertanyaan yang tadi yang soal konsumen cerai itu, Mas. Soalnya tadi Pak Awannya agak kecepatan ngomongnya, jadi saya kurang paham gitu ya. Oke. Ya, siap. Ada lagi, Mbak? Udah cukup itu aja, soalnya saya pernah dapat konsumen yang sama seperti itu kasusnya, jadi bingung gitu. Ya, gini Mbak, caranya adalah si usernya, nasabahnya, ini yang jadi nasabahnya suami atau istrinya? Istrinya. Istrinya nasabahnya. Ya. Terus si suami pengen ngambil. Ya, betul. Nah, gini, si istrinya nasabah dulu, dia harus upgrade data dulu ke bank yang dulu istrinya ngambil. Oh ya, baik. Ya, karena data di sana masih dia suami istri. Ya, lalu bagaimana Pak? Data di banknya masih suami istri, maka dia upgrade, direvisi data nasabahnya ke bank. Oh, bank sebelumnya. Iya, kan masih terdata dia bagi suami istri. Dia kan banknya nggak tahu dia udah cerai atau belum. Oh ya, terus ya. Lampirkan surat bukti-bukti ya, bukti-bukti dia sudah bercerai, akta cerai. Oh ya. Kakak dan data pribadi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan, Mbak. Oh ya, baik. Mbak, ya. Ke bank minta revisi. Habis revisi nanti dari banknya itu akan bersurat ke Tapera untuk revisi data nasabahnya ke kami.
bukan Mbak lagi nih. Oh iya, baik-baik, saya mengerti Iya. Pak. Jadi Mbak bukan si nasabah. Kalau bisa jangan Mbak yang ke sana, si nasabahnya, karena ini bisa jadi gimana kalau Bang biasanya kan nasabahnya yang seharusnya ya. Oh iya, jadi untuk konsumennya langsung Bank mengisi data-datanya dan melampirkan data dirinya, lalu dari Bank nanti ke Tapera ya Pak ya? Betul. Iya. Baik, mungkin ya paham. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Ya, Pak. oke. Maaf ya sebelumnya. Gak apa-apa. Ya. Oke. Ini memang kalau urusan perceraian agak ribet ini memang ya. Dia yang cerai kita yang pusing. Iya, yang cerai kita yang pusing kan. Untung nggak disuruh tanggung jawab kita ya. Siapa yang cerai, siapa yang tanggung jawab. Oke, terakhir mungkin ya dari divisi legal PT ASD ya. Baik, terima kasih Mas Adam, Mas Ahwan. Setelah saya mendengarkan beberapa pertanyaan rekan-rekan, ada beberapa yang saya ingin nambahi. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ya buat Tapera. Dengan adanya si KASEP ini kan tentunya masyarakat secara umum di Indonesia itu bisa akses dan ketika ingin memiliki rumah bisa daftar lewat si KASEP. Tanpa melalui kami, intinya kan seperti itu. Nah, ketika seseorang ini sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi si KASEP, kita bisa pantau melalui Sikumbang, kan betul ya. Nah, sayangnya Mas Ahwan, di Sikumbang yang kita baca itu tidak ada nomor PIC yang bisa kita telepon untuk kita follow up. Ini kayak eman. Kebetulan saya ada juga lokasi kami dipilih oleh 2 calon nasabah yang bukan ini ya, masyarakat umum ya. Data nampak di Sikumbang, akan tetapi kami tidak bisa ngapa-ngapain. Mau saya apakan data ini? Kan gitu. Nah, menurut kami namanya kita di marketing kan eman. Kalau itu bisa kita follow up, ada nomor telepon yang bisa kita yang terdaftar di si KASEP bisa dibagikan di Sikumbang, tentunya akan lebih baik sehingga data itu tidak mubazir gitu. Maksud kami nangkep ya Pak Ahwan ya. Jadi data di Sikumbang itu tidak dicantumkan nomor identitas pendaftar, nomor telepon si pendaftar, sehingga menurut kami ini sayang. Ya siapa tahu dia memang pengen beli rumah, tapi tidak ada di lokasi yang dituju saat itu, mungkin sedang di luar kota dan lain-lain kan bisa jadi seperti itu. Yang kedua, sebenarnya ini masalahnya adalah masalah klasik tentang call center. Memang selama ini kalau kita lihat di Indonesia ini developer udah ratusan, marketingnya bahkan ribuan. Apalagi si KASEP ini kan adalah hal baru di mana banyak sekali problem-problem yang pengen dikonsultasikan. Tapi berdasarkan pengalaman kami sehari kita bisa coba 10 kali itu tidak nyambung, Pak. Ya saya tahu bahwa mungkin yang ditangani banyak seluruh Indonesia, tapi minimal ada solusi lain. Misalkan lewat chat segera dibales, fast respon, karena begitu kita bisa nyambung call center itu, ujung-ujungnya akan dilimpahkan kepada tim terkait dan kita diminta menunggu, tapi endingnya itu tidak ada solusi gitu loh. Jadi permasalahan-permasalahan teman-teman itu akhirnya mentah tidak terjawab, walaupun sudah bisa nyambung ke call center, intinya gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi catatan yang nantinya bisa dikembangkan lagi. Menurut saya itu supaya apa yang sudah disajikan kepada rekan-rekan ini bisa bermanfaat, kan intinya seperti itu. Mungkin itu Pak Ahwan, Pak Adam, terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang, baik. Terima kasih Bapak. Memang ini masukannya. Mudah-mudahan ini karena kemarin kan juga ada Pak Adi ya, komisioner Tapera, yang mudah-mudahan nanti rasanya kemarin sudah ditangkap juga itu ya keluhan terhadap hotline ya, udah banyak ditangkap ya. Mudah-mudahan kita berharap dari BIMTEK kita hari kemarin ya, kedepannya hotline itu akan jauh lebih responsif dan solutif lah, kira-kira gitu ya Pak Ahwan. Ini sih saya ngerangkum 2 hari terakhir nih soalnya dari aplikasi-aplikasi Tapera, memang banyak yang merasa mungkin sudah melapor apa segala macam, tapi mungkin nggak dapat solusi yang pas. Akhirnya ini gitu keluar lah gitu. Tapi kemarin rasanya sudah ada Pak Adi juga, didengarkan juga dengan baik. Mudah-mudahan itu
bahan masukan ya, bahan masukan untuk hal yang positif juga nih untuk kelangsungan aplikasi-aplikasi yang telah ada gitu. Siap. Mungkin itu ya BIMTEK kita hari ini, Pak. Nanggepin itu dulu boleh Pak? Nanggepin Pak siapa? Pak yang divisi legal ini. Siapa? Menanggapi Bapak. Oh iya, silakan. Tadi. Terkait, benar Pak, tadi yang Bapak bilang terkait bahwa di Sikumbang belum terintegrasi untuk nomor telepon, data pribadi nasabah ya Pak ya. Nah, kita nanti ke depan Pak, rencana kami ini ada memang target kinerja kami berkaitan dengan PKS antara BPTPR dengan Asosiasi Pengembang Perumahan. Ya salah satunya nanti Ray mungkin untuk konsepnya sedang kami buat Pak. Nah salah satu yang bisa dimanfaatkan nanti itu data domain. Kan kita nggak bisa sembarangan nih Pak kasih data pribadi menyebarluaskan ke semua orang Pak dengan tidak adanya komitmen. Nah nanti kita akan alurnya kita akan merencanakan akan menawarkan pengajuan PKS dengan DPP Ray atau dengan pengembang nanti terkait pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah, dan nanti yang bisa kita tawarkan adalah data domain Pak, baik data domainnya di Sikumbang untuk FLPP-nya dan datanya peserta tapera yang potensial yang bisa dimanfaatkan untuk oleh para pengembang untuk bisa di follow up dan bisa di follow up untuk agar bisa dimanfaatkan lah bahasanya. Terima kasih gitu Bapak. Nah satu lagi tadi saya lupa Bapak terkait tadi ya awalnya tuh Pak saya Pak yang pengen Pak sebelum call center. Bayangin tadi Bapak berapa ribu pengembang yang lari call center. Call center nomornya ada 25 nomor Pak. Saya dulu melayani pengembang sendiri. Makanya pengembang sendiri. Namun kalau itu nanti yang lain nggak bisa Pak. Makanya sistemnya kita pakai sistem namun nanti tetap akan ada perbaikan dari hotline kami. Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahwan. Ini sih tadi juga jadi banyak masukan lah ya untuk ke teman-teman di Tapera ya. Mudah-mudahan itu bisa banyak untuk perbaikan di kita bersama lah. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak dari divisi legal ini? Baik, terima kasih Mas Ahwan. Intinya saya sepaham, akan tetapi terkait dengan nomor telepon calon nasabah yang terdaftar di Sikasep ini, menurut kami kok tidak riskan ya. Mungkin diberikan semacam kesepakatan penggunaan aplikasi, satu itu. Kedua, saya merujuk kepada aplikasi-aplikasi lain, misalkan Lamudi misalnya. Ketika seseorang mencari sebuah rumah dan membukukan identitas di situ, bahkan mereka juga share kepada kami pengiklan itu untuk bisa menghubungi calon konsumen tersebut. Artinya menurut saya secara privasi mungkin kalau nomor telepon kok rasanya kok terlalu dini kalau kita menyebut itu privasi yang tidak boleh disebarluaskan. Asalkan di aplikasi tersebut pada saat pendaftaran ada sebuah komitmen penggunaan aplikasi yang mengizinkan bahwa aplikator berhak untuk memberikan identitas itu kepada pengembang, misalnya seperti itu. Itu sih menurut saya, karena banyak sih aplikasi baik itu OLS, Lamudi dan sebagainya. Itu Pak Iwan, terima kasih. Baik. Sudah ditangkap lah itu untuk sebagai masukan di BP Tapera. Baik Pak Awan, terakhir ada lagi yang ingin disampaikan Pak Awan? Cukup Bapak, Ibu semua, terima kasih atas masukan semua. Saya sudah paparkan terkait alurnya Sikasep dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Sikasep. Semoga bermanfaat
Pesan saya cuma satu, Bapak Ibu semua, mohon membangun rumah, target gampang kita akan tercapai gitu. Target gampang kita raih, namun target penyaluran mohon juga untuk diperhatikan untuk kualitas rumah Bapak Ibu semua. Karena kesian nih masyarakat kita, dia benar-benar ingin memiliki rumah idamannya, jangan sampai ketika dia mendapatkan fasilitas itu malah harus menambahkan biaya lagi untuk renovasi dan sebagainya, serta mohon konsumen juga dilindungi dari pelayanannya, dari fasilitasnya dan yang lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri yang Kasep untuk materi si Kasep. Wah, Kang Kasep Ahwan. Terima kasih. Mungkin terakhir sebelum ditutup dari Pak Junaidi ada yang ingin disampaikan Pak Jun? Monggo Pak Jun. Pak Jun belum di-mute itu. Belum di-unmute. Oke, terima kasih. Ini kan 3 hari ini juga saya lihat juga cukup serem ya. Di situ ada banyak beberapa masukan-masukan aplikasi. Kebetulan kami kan juga mengikuti mulai dari USS, INSW, terus juga beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan kemarin pun juga Pak Presiden itu kan meanukan bahwa aplikasi di Indonesia itu ada ribuan di situ. Makanya di situ helpdesk itu kan tujuannya itu ada sampai situ. Mungkin kita perlu TikTokan mungkin Pak Ahmad, dari lihat dari sini perlu adanya di dalam kita menyusun nyusun aplikasi di situ itu. Mungkin kita pada waktu menyusun master plan IT-nya kita akan kalau bisa kita diberikan masukan atau dilibatkan di dalam penyusunan master plan IT. Saya lihat kan baik itu di USS itu juga ada banyak masalah dan juga di situ itu, dan di sini kan kelihatan bahwa masih perlunya data sharing di situ. Seperti saya lihat itu banyak redundant di situ. Jadi mamanya data-data user, kalau mamanya sudah di USS, kan sebaiknya kita datanya itu bisa dilinkingkan dari sana di situ itu. Nah, hanya saya pikirkan kesempurnaan hanya milik awal aja. Mungkin barangkali kita perlu mamanya satu contoh beberapa link ini mamanya jadi SIM-PG, terus si Kasep, si Kumbang, terus Sireng dan sebagainya. Itu kadang-kadang juga mumet teman-teman juga di situ itu. Ya kita bisa bayangkan aja kan di sini ini. Saya pun juga mengikuti kan sehingga perlu mungkin Pak Mas Adam itu kita bisa minta apa sih yang bisa disederhanakan. Satu contoh mamanya si Kumbang. Ujung-ujungnya si Kumbang itu kan kualitas dong di situ itu. Kualitas, ujungnya kualitas. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan itu SLF itu diakui enggak? Di situ itu. Sehingga kalau ada penyimpangan di jalan itu adalah sebetulnya si Kumbang itu kan masalah kualitas ya. Jadi kontrol dari kualitas. Padahal secara manual maupun ada sistem atau perizinan itu masalah di SLF. SLF itu sertifikat layak fungsi. Ternyata kalau ternyata yang kontrol itu tidak benar, ya berkelis saja yang bagian ahli yang bersertifikat. Makanya kami pun juga tidak setuju, mamanya satu contoh mungkin ini cukup dengan teman-teman STM bisa melakukan satu pengawasan. Yang jelas kan gini, tak kalah itu sudah ditetapkan sebagai pengawasan, diakui enggak hasilnya itu? Jangan sampai mamanya
kita nunjuk sebuah SKA, itu kalau kemarin apa istilahnya Pak Anu, kepunyaan Anu yang ada 13.000 se-Indonesia itu Pak Mas Adam? SKT. Apa? SKT. SKT di situ. Tapi hasilnya nggak diakui. Nah itu kan jangan sampai seperti itu di sini. Jadi cari sehingga apa orang-orang yang seperti itu kita harus punya trust, harus bisa teruji bahwa yang melakukan satu pengawasan itu betul-betul sudah kita akui. Jadi kalau ternyata mereka melakukan pengawasan dan ditunjuk dan SKA-nya itu di situ ya di blacklist saja. Jangan sampai redundant di situ, itu artinya mengulang. SLF-nya juga ada, terus si kumbangnya juga ada, pengawasnya juga ada, dari perbankan juga ada. Ini jadi perbankan pun juga dari BTN pun juga kan minta beberapa di sini. Tapi apapun juga ini akan ada sebuah niat yang baik. Nanti kita coba kita tiktokan nih. Memang kan Pak Adi pun juga membuka diri untuk diberikan satu masukan. Tapi paling tidak dengan adanya ini BIMTEK ini teman-teman pun juga DPD se-Indonesia kan paling enggak sudah tahu bagaimana caranya, dan kami pun juga mintakan hotline, mungkin barangkali tidak Pak Akwan sendiri, siapa di situ itu nanti biar di Mas Adam di situ. Kami pun juga melayani Pak. Jadi ini makanya kami harus terdidik ya, atau tim kami harus terdidik supaya pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa kami handle gitu loh, tanpa harus melibatkan BP Tapera. Kecuali kalau kami sudah nggak mampu, baru saya kembalikan ke sana. Nah, kira-kira gitu Pak di situ itu. Nah, makanya kami pun juga supaya kita itu bisa mandiri. Intinya BIMTEK itu adalah memandirikan perusahaan-perusahaan atau anggota-anggota kami supaya bisa membuat dengan diri sendiri, jadi bisa mengurus diri sendiri. Makanya kami butuh adanya program aplikasi yang uji coba Pak di situ itu. Jadi uji coba nanti akan kita tahap-tahapan, kalau ada beberapa perlu ada training lanjutan. Saya kira itu Pak Sadam. Ini pun juga sudah 3 hari ini, saya pun juga terima kasih sekali atas respon positifnya dari BP Tapera, PUPR, dan teman-teman sekalian. Mungkin barangkali kalau ada beberapa hambatan, yang penting kami pun juga akan memberikan layanan. Dan di website kami yang akan kami bangun, itu pun juga akan saya tempelkan Pak, yang di aplikasi-aplikasi tersebut. Sehingga harapan kami pun juga bisa memantau kalau ini sudah lengkap, kenapa di situ. Dan kebetulan dari Senin, kami pun juga lagi membahas dengan merevisi Perpres itu masalah fiktif positif dari situ itu. Artinya tak kala itu syarat lengkap, ya melebihi dari batas waktu itu disetujui. Harapan kami pun juga mungkin di BP Tapera ada SLA-nya Pak. Ya, kalau sudah ditetapkan NSA dari teman-teman, kalau sudah lengkap, mamanya satu contoh, kalau di perizinan itu 5 hari, mungkin barangkali kalau di BP Tapera mungkin dia akan 10 hari tak kala itu sudah tidak dijawab-jawab, tapi dia akan di sini dianggap sudah disetujui. Jadi adanya fiktif positif. Perpresnya insya Allah hari Senin kami lagi rencana perpresnya itu lagi kami susun dengan tim-tim yang melibatkan beberapa, ada hakim, ada Mahkamah Agung dan sebagainya, Hakim Agung dan Hakim PT-UN, akademisi dan sebagainya, termasuk dari pihak asosiasi kami yang dilibatkan. Saya kira itu Pak Mas Adam, terima kasih sekali. Baik. Terima kasih Pak Akbar di situ itu. Jangan bosan-bosan, nanti kita ganggu terus. Nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Pak John, luar biasa sekali. Ini juga pesertanya bertahan 488 sampai terakhir. Tadi saya lihat sampai 600 juga itu Pak Awan. Ini materinya juga kasep soalnya sekarang ini nih.
Baik, itu tadi link materi juga sudah saya kirimkan di chat ya, ada link Google Drive, silakan untuk di-download. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini selama 3 hari ini bermanfaat untuk semua, juga menjadi amal ibadah bagi kita semua lah ya. Amin ya Rabb. Terutama amin. Untuk pematerinya luar biasa ini Pak Ahwan hari ini, kemarin juga Pak Mas Erwan, sebelumnya juga Mas Ervin. Baik, itu saja dari kami. Kita tutup kegiatan BIMTEK kita hari ini ya. Silakan juga bagi Bapak Ibu untuk bisa bergabung di grup Helpdesk Perizinan REI ya, bisa ditanyakan ke sekretariat DPD masing-masing agar bisa bergabung ya di grup Helpdesk REI, biar kita bisa sama-sama di grup itu saling sharing lah, sharing bukan hanya sharing persoalan tapi juga sharing bagaimana penyelesaian solusi untuk solusi, betul. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Helpdesk REI, tolong infokan kepada sekretariat di daerah agar bisa gabung join di grup Helpdesk Perizinan REI ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk dapat bisa bergabung ke grup WhatsApp grup Helpdesk Perizinan REI gitu. Karena di sana sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi sebetulnya ada beberapa yang sudah banyak yang bisa jawab tuh dari grup Helpdesk Perizinan REI gitu. Jadi kita saling sharing ilmu lah di situ. Caranya tadi ya, jadi kontak ke DPD REI setempat, minta digabungkan sebagai tim helpdesk dari daerah gitu. Nanti masuk ke dalam WhatsApp grup Helpdesk Perizinan REI. Karena sekarang grup WhatsApp grup itu kan sudah bisa 1000 ya, jadi kita bisa saling informasi di sana gitu. Saat ini udah gabung 285 orang tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang seperti tadi, sebetulnya bisa dibantu juga di grup helpdesk itu, banyak yang akan bisa bantu lah kesulitan yang Bapak Ibu alami gitu. Itu saja ya, mungkin kita tutup secara resmi. Semoga rekan-rekan juga semua selalu sehat, selalu sukses dan lancar bisnis usahanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afwan, Pak Mas Adam dan teman-teman DPD se-Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mohon jangan lupa jadi digabung di Helpdesk ya. Jadi supaya kita terus dari kalau ada beberapa permasalahan, insya Allah kami akan mengawal. Jadi tugas kami adalah mengawal dari teman-teman supaya bisa lancar di dalam baik perizinannya maupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya Pak. Yoi.